Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan percintaan, asmara hingga permasalahan perselingkuhan. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya dengan tema-tema yang menarik dan juga tip-tip terbaru di channel Kang Kumis, ya, yang membahas seputar kehidupan rumah tangga. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan tip dan juga informasi terbaru bersama Kang Kumis tentunya. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai ciri wanita ketika sedang memiliki cinta lain. Nah, tentunya di sini perselingkuhan adalah hal yang paling tidak diinginkan terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita. Namun ini kadang memang menjadi sebuah permasalahan utama. Artinya bukan berarti di tengah kehidupan rumah tangga kita tidak pernah ada masalah. Namun permasalahan yang paling sering ada dalam perjalanan kehidupan rumah tangga adalah permasalahan perselingkuhan yang mungkin lebih sering diperbincangkan dan sering terjadi. Kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 tanda istri sedang selingkuh atau istri memang sedang punya pria lain. Nah, jadi nggak ada salahnya Anda pahami poin-poin yang kembali ingin Kang Kumis sampaikan, karena ini Kang Kumis memang tidak bosan-bosan untuk membahas hal yang serupa, karena ini demi keharmonisan rumah tangga kita semua. Itulah sebetulnya tujuan awal Kang Kumis. Nah, lalu kira-kira apa saja yang harus kita pahami ketika memang istri terlihat lain dari biasanya? Nah, ini biasanya memang sedang memiliki sesuatu yang sengaja disembunyikan oleh pasangan. Nah, yang pertama yaitu mungkin hilangnya keintiman bersama suami. Jadi artinya banyak hal-hal yang berubah, ya, mulai dari saat Anda berkomunikasi hingga sampai Anda berada di atas tempat tidur. Ini tentunya adalah hal yang memang perlu dipertanyakan kepada pasangan kita ketika pasangan kita memang melakukan hal demikian namun tanpa alasan yang jelas, ya. Namun ketika alasannya jelas, maka insya Allah pasangan Anda baik-baik saja dan aman-aman saja. Ini yang pertama. Kemudian kedua, ya, mungkin pasangan Anda dulu pernah punya riwayat selingkuh atau pernah terjadi perselingkuhan sebelumnya yang mungkin bisa Anda ketahui, ya, atau memang lolos dari pengamatan Anda. Ini bisa jadi. Jadi bisa jadi ini adalah awal mula pasangan Anda melakukan perselingkuhan atau bahkan kedua atau ketiga kalinya. Jadi nggak ada salahnya di sini Anda tetap harus waspada dengan perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dengan pasangan Anda secara tiba-tiba. Ini yang kedua. Lalu coba Anda cek yang ketiga, ketika Anda ingin tahu lebih jauh, ya, jadi nggak ada salahnya Anda memahami kok kenapa pasangan saya berubah. Nah, biasanya dia memang suka menyembunyikan sesuatu. Coba Anda cek di tas pasangan Anda, di kantong baju atau di mana saja, atau bahkan bisa jadi di atas, bisa jadi di lemarinya. Ya, apakah di situ ada bukti yang memang bisa dijadikan bukti pendukung? Artinya mohon maaf, mungkin selama ini memang Anda tidak pernah menggunakan itu, namun tiba-tiba pasangan Anda memilikinya. Nah, ini kalau memang itu memang ada, itu bisa dijadikan satu bukti atau bisa dijadikan bahan Anda bertanya kenapa ada dia di dalam lemarinya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dia menyukai sesuatu yang identik dengan pria lain. Artinya apa yang menjadi kesukaan pasangan Anda justru merupakan hal yang pantas Anda curigai dan itu memang bukan kesukaan atau kebiasaan Anda. Ini contoh. Banyak ya selera-selera yang berubah misalnya. Mungkin dari selera gaya, selera parfum bisa juga. Tiba-tiba pasangan Anda merubah selera wewangian yang memang biasa Anda gunakan tanpa seizin Anda, ya. Karena tidak menutup kemungkinan biasanya dalam satu rumah ya antara suami dan istri menggunakan aroma parfum yang sama. Namun ketika memang dia tiba-tiba merubah selera parfum, kemudian
dia memang diam-diam, ini ada apa? Atau memang dia tiba-tiba tidak mau tidak mau menggunakan parfum yang sama dengan Anda. Ini bisa dijadikan bahan yang perlu dipertanyakan. Nah, inilah salah satunya. Lalu yang kelima, apakah terjadi perubahan pada finansial Anda? Karena ketika wanita memiliki pria idaman lain, yang namanya juga pria idaman, biasanya pasangan Anda entah bagaimana caranya rela merogoh kocek demi orang yang ia cintai ini. Ini sangat-sangat ada kemungkinan seperti itu. Namun biasanya ketika memang wanita tersebut cerdas, dia biasanya tidak menggunakan uang yang ada pada tabungannya, tabungan pribadinya, tapi dia menggunakan uang pribadi yang di luar itu. Ini bisa saja terjadi hal seperti itu ketika memang dia sedang memiliki pria lain atau adanya pria ketiga di tengah kehidupan rumah tangga Anda. Ini. Kemudian yang keenam, selera dalam bersolek. Ini tentunya mempunyai sebuah perubahan. Bahkan mungkin dia rela menggunakan baju-baju baru yang tentunya sudah sepakat. Biasanya ada wanita yang melakukan hal seperti itu. Artinya mohon maaf, menggunakan warna baju yang sama, corak baju yang sama, ini demi mencari keselarasan dan keserasian dengan pria idamannya ini. Bisa saja terjadi seperti itu. Lalu biasanya hal-hal ini memang digunakan pada acara-acara pertemuan tertentu ya, yang mungkin pertemuan ini memang tidak mungkin melibatkan Anda sebagai suami. Ini bisa ada yang seperti itu. Inilah ragam dan cara orang-orang yang memang melakukan perselingkuhan. Memang banyak cara. Jadi tidak semua cara ini memang selalu berbeda antara si A dan si B-nya, selalu menggunakan langkah dan trik yang berbeda dalam menjalankan perselingkuhan ini. Kemudian yang ketujuh, dia suka melakukan gaya yang disukai oleh pria. Kembali bicara saat Anda melakukan hubungan suami istri dengan pasangan Anda, namun secara kebetulan mungkin pasangan Anda sedang memiliki pria lain di luar sana. Ini biasanya dia suka tiba-tiba ya menyodorkan gaya-gaya baru yang memang tanpa sepengetahuan Anda. Artinya ada perubahan gaya, itu adalah mungkin gaya yang selama ini ia lakukan dengan pria lain di luar sana. Artinya mungkin setiap orang memiliki gaya dan cara yang berbeda demi membahagiakan pasangannya. Ini, mohon maaf ya. Lalu yang kedelapan, ketika memang perselingkuhan ya, itu sudah terlalu jauh, sudah terlalu lama. Ini biasanya sudah banyak hal yang ia ceritakan kepada pria selingkuhannya. Bahkan dia biasanya tidak sungkan-sungkan membicarakan aib suaminya. Artinya kelemahan-kelemahan suami dari segala hal. Ya. Bahkan mungkin kelemahan pada saat melakukan hubungan suami istri. Bisa jadi. Karena bisa juga dia dengan mudah mengatakan kepada pria selingkuhannya bahwa suami saya mah payah. Ada ya hal-hal yang memang dia tega melakukan hal seperti itu demi membahagiakan pasangan selingkuhnya. Kang Kumis juga selalu berdoa untuk sahabat Kang Kumis semua, mudah-mudahan senantiasa keluarga sahabat Kang Kumis semua diberikan keharmonisan yang panjang ya, keharmonisan hingga akhir usia. Ini tentunya adalah harapan Kang Kumis, harapan satu-satunya. Dan apapun yang dapat Kang Kumis sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat Kang Kumis semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.